Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan memperkenalkan sejarah reformasi. Video ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Reformasi yang ke-503, yaitu ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil keberatannya terhadap surat penghapusan siksa atau terhadap gereja Katolik di gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517, dan sekarang kita peringati pada tanggal 31 Oktober 2010 yang ke-503. Semoga video ini bisa menginspirasi kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan gerejanya. Saya akan mulai dengan istilah reformasi. Sekarang istilah reformasi kita kenal dengan Protestan. Istilah ini merujuk pada surat protes para raja dan pangeran Jerman pendukung Luther melawan keputusan Diet Speyer atau Sidang Dewan Kekaisaran pada tahun 1529 yang menguatkan maklumat Diet Worms yang mengutuk Martin Luther. Nama lain dari reformasi atau Protestan ialah Presbyterianisme, Lutheranisme, atau juga Calvinisme. Beberapa ahli menempatkan juga bahwa Advent, Anglikan, Baptis, Metodis, dan Pentakosta masuk ke dalam kelompok Protestan. Sekarang menurut studi demografis tahun 2010, dari antara 2,18 miliar orang Kristen di seluruh dunia, sepertiganya dari total 6,9 miliar manusia, umat Protestan terdiri atas 800 juta atau 37% dari orang Kristen. Menurut Center for Study of Global Christianity tahun 2017, umat Protestan berjumlah 500 juta atau sepertiga dari total umat Kristen dunia. Menurut survei ini, umat Protestan di Indonesia berjumlah 18.213 jiwa. Sedangkan menurut sensus pemerintah pada tahun 2010, kelompok Protestan berjumlah 16 juta jiwa. Ini jumlah yang sangat signifikan. Sehingga kemudian ada para ahli sejarah gereja yang membagi kelompok pertama dari kekristenan ialah Katolik bersama dengan Ortodoks, kemudian yang kedua ialah Protestan, dan kemudian disebut yang ketiga ialah kelompok Injili atau kelompok Pentakosta bersama dengan kelompok Karismatik. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan latar belakang lahirnya gerakan reformasi ini. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan lahirnya gerakan reformasi ini. Yang pertama ialah kehidupan keagamaan. Pada masa sebelum reformasi lahir, gereja menguasai negara dan menguasai pemerintahan. Sebenarnya mulai tahun 590, gereja sudah mulai menunjukkan pengaruhnya, dominasinya terhadap negara dan terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, ajaran gereja tidak hanya terdiri dari Alkitab, tapi juga dari tradisi. Kemudian yang ketiga, manusia harus berperan untuk memperoleh keselamatan. Ini yang disebut dengan semi-pelagianisme. Kemudian yang keempat, gereja juga mengajarkan purgatorium atau api penyucian. Yang artinya ialah ketika orang mati, orang tidak akan langsung masuk ke surga, tapi orang itu disucikan terlebih dahulu, yaitu yang disebut dengan purgatorium, sebelum menghadap kepada Tuhan. Yang berikutnya ialah bahwa masa itu pejabat gereja hidup dalam kemewahan dan perbuatan amoral. Pelayanan, pembinaan, dan penggembalaan umat diabaikan. Ada istilah yang dikenal pada masa itu, tidak ada lonceng kalau tidak ada uang. Artinya kalau tidak ada uang, tidak akan ada pelayanan yang diberikan. Kemudian disebut tadi pejabat gereja hidup dalam kemewahan. Ada juga yang
mengatakan ya, ungkapan-ungkapan yang mengatakan para imam itu semua bisa kecuali melaksanakan misa. Itu menunjukkan bahwa keterlibatan para imam gereja dalam semua hal, tetapi yang esensial pelayanan di dalam gereja diabaikan. Keadaan ini meresahkan banyak orang dan mendorong banyak orang untuk memurnikan kehidupan dan ajaran gereja. Misalnya ada John Wycliffe di Inggris pada tahun 1373 sampai 1415, tapi kemudian berakhir dengan kematian, tidak berhasil memperbaharui gereja. Ada juga John Huss di Bohemia. Dia menjadi imam pada tahun 1402, dia juga kemudian mati dibakar karena ditolak oleh gereja dan dianggap bidat, dianggap sesat atas gerakan dan ajaran yang dilakukannya. Latar belakang yang kedua ialah perkembangan kebudayaan dan filsafat, khususnya Renaissance dan humanisme. Sejak abad ke-14 bermula di Italia Utara, timbul Renaissance, yaitu kelahiran kembali atau semangat untuk kembali kepada kejayaan masa lalu, yaitu masa Yunani Romawi. Kaum pengusaha di Italia mendorong diadakan pencarian benua baru karena jalur perdagangan sudah dikuasai oleh Turki. Dan penemuan baru tersebut membuat para pengusaha semakin kaya, dan rupanya itu mengubah cara pandang mereka. Bila sebelumnya dengan pengaruh gereja, masyarakat mengatakan bahwa dunia ini adalah lembah air mata. Tetapi kemudian para pengusaha atau kelas menengah ini kemudian mengatakan bahwa dunia ini bukan lembah air mata, tapi adalah surga. Daratan dan lautan dan bintang-bintang bagi kami adalah wahyu, kata Francis Bacon, seorang pujangga dari Inggris. Seorang ilmuwan bernama Copernicus menunjukkan bumi bukan pusat seperti yang diajarkan gereja, tetapi sebuah bintang di antara bintang, bumi yang mengitari matahari. Gerakan ini untuk menyelidiki berbagai hal disebut dengan humanisme. Disebut demikian karena pada abad pertengahan itu 476 sampai 1453, orang mengikuti filsafat skolastik yang berprinsip segala sesuatu harus dibaktikan kepada agama. Pengikut humanisme pada zaman Renaissance ingin membebaskan filsafat dan penyelidikan kebudayaan dari pengaruh agama. Artinya, hasil pemikiran dan kerja tidak berdasarkan ketuhanan, melainkan untuk mempertinggi budi pekerti manusia saja, yang tidak ada sangkut pautnya dengan ketuhanan. Saya kira ini satu latar belakang yang harus kita ketahui dan harus perhatikan, bahwa sebenarnya ini menunjukkan penolakan terhadap ajaran-ajaran gereja dan juga terhadap kebiasaan-kebiasaan gereja. Oleh karena itu, Luther sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan sikap dan pandangan kaum humanis Renaissance. Tetapi memang banyak ide dan semangat humanis yang menghinggapi reformator. Bila Renaissance mendorong semangat mengembangkan ilmu dan teknologi modern, seperti mesin cetak yang ditemukan Gutenberg yang berperan penting dalam memperbanyak pikiran Luther, maka hal ini disetujui oleh para reformator juga. Kemudian yang berikutnya ialah konteks sosial politik ekonomi, kebangkitan nasionalisme dan kapitalisme. Keadaan sosial politik sejak akhir abad ke-15, cita-cita persatuan orang Kristen di bawah Paus semakin pudar. Kemudian timbul semangat nasionalisme di hampir seluruh Eropa dan tidak mau lagi mengakui supremasi Paus. Di Jerman ada kaisar yang tunduk pada Paus, tetapi raja-raja dan pangeran-pangeran yang otonom tidak suka tunduk kepada kaisar yang dipandang sebagai antek-antek Paus. Di sektor ekonomi, sejak akhir abad ke-15, bangkitlah kelas pedagang di bidang dagang dan industri yang menjadi cikal bakal kapitalisme, yang juga didukung dengan pertambahan penduduk Eropa dan ekspansi ke seluruh dunia. Sistem ini menolak feodalisme
dan gereja yang dianggap mendukung feodalisme. Jadi inilah 3 latar belakang sebelum lahirnya gerakan reformasi. Maka yang berikutnya, saya ingin mengajak kita melihat tokoh utama dari reformasi ini, yaitu Martinus Luther, yang hidup tahun 1483 sampai 1546. Ia lahir di Eisleben tanggal 10 November 1483 di lingkungan keluarga yang taat pada gereja Katolik. Ajaran pada masa itu, ia dididik untuk takut atau ngeri kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah hakim yang keras dan pemurka. Jadi begitulah kemudian suasana teologi, suasana ajaran gereja, sehingga orang tua Luther mendidik Luther itu takut terhadap Tuhan yang pemurka itu. Pada masa usia 21 tahun, setelah dia 4 tahun menjadi mahasiswa hukum di Erfurt, sesuai dengan cita-cita ayahnya, ia berhenti dan kemudian menjadi biarawan di Santo Agustin yang terkenal keras. Mengapa ia berhenti dari kuliahnya? Karena dia memiliki pengalaman rohani. Suatu kali ketika pulang dari kampusnya menuju ke rumahnya, di tengah perjalanan terjadi hujan yang deras dan disertai dengan petir. Dan ketika petir itu terjadi, Martin Luther terkejut. Dan dalam keterkejutan dia berkata, "Tuhan, tolong aku akan menjadi rahib." Dan ketika kemudian dia selamat, dia memenuhi apa yang sudah dijanjikannya, dan ia menjadi biarawan. Pada tahun 1507, ia ditahbiskan menjadi imam. Dan karena kepintarannya dan karena kesungguhannya, maka ia menjadi cepat terkemuka di ordonya. Lalu pada tahun 1510, ia mendapat kesempatan diutus oleh ordonya menghadap Paus di Roma. Walaupun masa ini ada ahli yang mengatakan ia masih menaruh hormat kepada Paus, tetapi saya juga pernah membaca satu dokumen yang saya sudah lupa di mana saya dapatkan, bahwa ketika tiba di Roma, Martin Luther terkejut karena dia melihat keadaan Roma tidak seperti yang dibayangkannya. Karena dia melihat hal-hal yang menurut dia tidak sepantasnya dia lihat, tapi itulah yang dilihatnya di Roma. Tetapi sikapnya terhadap Paus tetap hormat. Pada tahun 1512, ia mendapat gelar doktor kitab suci dan guru besar di Universitas Wittenberg. Tugas utamanya adalah menafsirkan Alkitab dari naskah asli. Sementara ia mendalami kitab suci, satu perkara yang digumulinya adalah tentang keselamatan, yaitu bagaimana agar aku selamat. Bagaimana agar aku selamat? Ini yang mengganggu dan ini yang terus ingin diperoleh oleh Martin Luther, yaitu bagaimana agar aku selamat. Maka sesuai dengan ajaran gereja pada waktu itu ialah dia mengusahakan supaya dia bisa selamat dengan cara rajin berdoa, rajin berpuasa. Ia melakukannya lebih daripada semua para biarawan lain. Ia rajin juga mengaku dosa. Tetapi hasil dari semua yang dilakukannya ialah ia sampai putus asa dan semakin takut pada Allah yang murka. Lalu ada temannya juga yang menganjurkan supaya ia bisa merasa tenang bahwa ia sudah selamat, supaya ia mendekati Allah secara mistik. Ia melakukannya juga, tetapi itu pun tidak menolong. Pertanyaan kedua yang menggelisahkan Martin Luther ialah, apakah benar yang diajarkan gereja bahwa manusia dibenarkan di samping karunia adalah usaha manusia, atau semi-pelagianisme yang tadi sudah disebutkan? Ini dua pertanyaan yang terus menggelisahkan Martin Luther. Maka pada tahun 1514, Luther menemukan jawaban atas kegelisahannya itu dari firman Tuhan yang dibacanya ulang dan dimaknainya dengan makna yang baru, yaitu dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dari firman itu, Martin Luther menemukan kebenaran Allah yang selama ini dipahami sebagai keadilan Allah, tak lain adalah rahmat Allah yang menerima manusia berdosa
sekaligus menolak orang yang memandang dirinya benar. Jadi inilah pergumulan dan inilah penemuan dari Martin Luther yang sedikit, yang tidak bisa dikatakan sedikit, tapi yang sangat besar pengaruhnya dalam gerakan reformasi yang dilakukannya. Martin Luther meninggal pada 18 Februari 1546. Sekarang yang berikutnya adalah sejarah reformasi di Jerman. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan dan membagikan 95 dalil keberatan terhadap surat penghapusan siksa dan juga terhadap gereja Katolik. Isi dari 95 dalil akademik itu ialah keberatan terhadap surat indulgensia atau surat penghapusan siksa yang sedang gencar dijual oleh gereja, termasuk di Jerman. Selain keberatan terhadap surat indulgensia, juga keberatan terhadap kuasa paus yang tidak terbatas dan berbagai ajaran gereja Katolik lainnya. Peristiwa mulainya reformasi adalah sebagai berikut. Uskup Agung Albrecht dari Mainz mengambil 2 daerah uskup yang lain yang sedang kosong pejabatnya, sehingga ia menerima pendapatan 3 kali ganda dari 3 gereja. Paus Leo ke-10 tidak mengizinkan kecuali kalau Albrecht membayar sejumlah besar uang kepada Paus. Mengapa Paus melakukannya? Karena Paus membutuhkan banyak dana untuk membayar hutang gereja akibat perang salib dan juga untuk proyek pembangunan gereja Santo Petrus. Simoni gereja seperti ini adalah sesuatu yang lazim pada waktu itu. Banyaknya uang yang diminta Paus sekitar 10.000 uang keping emas. Jumlah uang itu dipinjam oleh Albrecht dari Bank Fugger di Augsburg, tetapi kemudian ia mengalami kesulitan membayarnya. Untuk melunasi utang itu, Paus menyarankan Albrecht untuk menjual surat indulgensia secara besar-besaran di Jerman. Separuhnya uang itu dapat dipakai untuk pembayaran utang dan separuhnya lagi diserahkan kepada Paus untuk biaya pembangunan gereja Santa Petrus. Demikianlah kesepakatan Paus Leo ke-10 dan Albrecht. Kesepakatan itu bersifat rahasia karena tidak banyak yang mengetahui, termasuk Luther juga tidak mengetahuinya. Tetapi surat kuasa yang diberikan kepada Albrecht dan para penjual surat penghapusan itu menimbulkan curiga dan sangkaan bahwa surat itu bukan hanya menghapuskan siksa, tetapi juga menghapuskan dosa. Kepala penjual surat itu bernama Johann Tetzel, seorang Dominikan, mengadakan propaganda besar dan mengosongkan dompet rakyat Jerman untuk mengisi pundi-pundi Paus dan Albrecht. Syarat indulgensia, yaitu penyesalan yang sungguh-sungguh, tidak lagi disebutkan. Yang penting orang memberi uang dan kemudian surat itu diberikan dan syarat-syaratnya diabaikan. Bahkan para pembeli itu mengakukan dosanya kepada rahib-rahib petugas penjualan yang tidak mereka kenal. Pernyataan Tetzel yang terkenal ialah, kalau uang berdenting di dalam peti, maka melompatlah jiwa itu ke dalam sorga. Dan belum pernah rahmat sebesar ini ditawarkan gereja dengan harga semurah ini. Dan semboyan-semboyan ini membuat banyak sekali orang kemudian membeli surat indulgensia. Saya pernah menonton film tentang ini, mengenai penjualan surat indulgensia ini. Ada satu orang anggota jemaat Luther, seorang perempuan muda yang bekerja sebagai seorang pengemis, punya anak kecil, dan kemudian sering mengaku dosa kepada Luther, dan Luther pun sering memberikan bantuan kepada perempuan muda itu. Sekali waktu pada masa ini, setelah Tetzel ini dengan propagandanya menjual surat indulgensia di Jerman, ada beberapa minggu ibu muda itu tidak lagi datang untuk mengaku dosanya kepada Luther. Sekali waktu pada satu siang,
Kemudian perempuan muda itu datang kembali. Lalu kemudian Luther katakan, ayolah kita ke ruang pengakuan dosa. Tapi wanita muda itu mengatakan, tidak perlu Bapak. Aku sudah punya surat ini. Dan itu membuat Martin Luther sangat terkejut dan juga sangat marah. Dia bilang kepada perempuan muda itu, lebih bagus kamu pakaikan uang itu untuk membeli susu anakmu daripada engkau membeli kertas yang tidak ada gunanya ini. Dan sejak itulah kemudian Luther menyerang perbuatan itu, karena bukan hanya perempuan itu, tapi banyak umatnya yang datang kepadanya tidak lagi untuk mengaku dosa, melainkan hanya menunjukkan surat indulgensia. Itulah sebabnya Luther memutuskan untuk mengadakan perdebatan umum tentang surat indulgensia. Pada tanggal 31 Oktober 1517, ia memakukan selai kertas berisi 95 dalil dalam bahasa Latin tentang penghapusan siksa di pintu gereja istana di Wittenberg. Pada esok harinya, 1 November, banyak orang datang ke gereja itu untuk merayakan pesta segala orang kudus, dan banyak ahli teologi yang melihat kertas itu. Akan tetapi debat umum tidak pernah dilangsungkan, karena dalil Luther segera menjadi perhatian masyarakat Jerman, karena dicetak dan disebarluaskan kemana-mana. Mengapa dalil itu menarik perhatian rakyat Jerman? Di samping perhatian terhadap perkara rohani yang penting dalam dalil itu, ada juga aspek politiknya. Rakyat Jerman sudah jemu diperas oleh pihak Italia. Baru sekarang mereka leluasa menyatakan pendapat mereka karena Luther menyangkal kuasa ilahi penghapusan siksa itu, seraya menyadarkan orang Kristen arti pertobatan dan penebusan dosa dan penebusan siksa. Dalil pertama dari 95 dalil itu sudah berbau revolusi, yang berisi, tatkala Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan, bertobatlah kamu. Dan kemudian dalam dalil 40, penyesalan yang sungguh-sungguh mencari siksa-siksa dan menyukainya. Jauh lebih baik memberi uang untuk pengamalan daripada membuangnya untuk memberi surat penghapusan dosa. Sebab utang dosa tidak dapat diampuni olehnya dan oleh paus yang tidak berkuasa atas api penyucian. Perlawanan Luther berdampak besar. Dalam waktu singkat, penjualan surat indulgensia merosot. Hal ini menimbulkan kemarahan Tetzel, Albrecht dari Mainz, dan banyak orang lain juga. Mereka menerangkan kepada Luther dan pengikutnya bahwa paus dan teologi resmi gereja tidak mendukung Luther. Penjelasan itu tidak mendorong Luther untuk mencabut dalilnya, malahan ia mulai bimbang tentang hak dan kuasa paus. Luther dituduh di hadapan paus sebagai penyesat. Mula-mula Paus Leo mengabaikan masalah ini karena dianggapnya hanya pertikaian para rahib saja. Ia meminta Luther menyangkal pandangan yang sesat itu, tetapi Luther tidak mau. Tuan Tanah Luther, Frederick yang bijaksana, berjanji secara rahasia akan melindunginya. Luther menjelaskan dalil-dalilnya kepada Paus dalam sepucuk surat yang dikirim ke Roma. Jawab Paus, Luther diperintahkan untuk menghadap hakim-hakim di Roma dalam tempo 60 hari. Tetapi Frederick yang bijaksana tidak mau menyerahkan Luther, dan Paus tidak berani juga melawan Frederick. Lalu Leo memberi izin supaya Luther diperiksa dulu di kota Augsburg oleh seorang kardinal, seorang Italia, kepala Ordo Dominikan. Akan tetapi Luther tidak dapat ditakut-takuti, ia tetap pada pendiriannya. Luther meminta supaya langsung diadili oleh Paus. Bila Paus mau keterangannya tentang maksud dan cita-citanya, bila tidak, lebih baik diadakan suatu konsili untuk menimbang pikiran dan usulan Luther. Berbagai usaha Paus untuk menekan Luther tidak berhasil. Oleh karena itu, diadakan suatu perdebatan di Leipzig pada Juni tahun 1519. Sementara itu, Luther semakin menyadari bahwa hak dan kuasa Paus sama sekali tidak berdasarkan Alkitab dan teologi bapak-bapak gereja. Bahkan ia berpendapat bahwa Paus adalah Mesias palsu atau antikris. Karena serangan lawan-lawannya, timbul pandangan baru Luther bahwa bukan lagi hanya pada masalah surat indulgensia, melainkan pada kuasa Paus. Dan bahkan ia pun mengatakan konsili pun bisa salah.
Pernyataan Luther ini membuat lawannya merasa menang karena pernyataan itu sudah jelas-jelas membuktikan Luther sesat. Akan tetapi Luther semakin yakin, bukan konsili, tetapi firman Tuhan saja yang berkuasa atas orang beriman. Gereja Roma dipandang tidak memiliki dasar yang benar karena bukan dari Alkitab. Pokok berikutnya, pembaharuan gereja berkembang. Luther mendapat banyak pengikut di segala kota di Jerman. Ia dianggap pahlawan bangsa Jerman. Ia pun dipuji oleh tokoh-tokoh humanisme karena banyak persamaan perjuangan mereka. Nah, salah satunya ialah mempelajari bahasa Alkitab dan kemudian juga mempelajari teologi Bapa Gereja. Luther juga mendapat kawan seperjuangan, yaitu Philip Melanchthon, seorang ahli bahasa, ahli filsafat, dan seorang teolog. Bangsawan yang revolusioner juga membantu Luther, dan juga golongan petani. Akan tetapi Luther tidak mau menggabungkan gerakannya dengan tujuan dari kelompok-kelompok pendukungnya itu. Sementara menantikan kutuk Paus, Luther menulis 30-an karangan yang menguraikan pandangan-pandangannya. Ia juga mengajak Kaisar dan Raja Jerman untuk membaharui gereja karena kaum imam tidak mau melakukannya. Ia mengajarkan imamat orang percaya, melawan selibat, filsafat Aristoteles sebagai dasar teologi Kristen. Ia juga membahas soal riba, pemerasan dan kemesuman Imam Roma, kuasa duniawi gereja, dan banyak hal lainnya. Ia mencita-citakan gereja Jerman nasional, menuntut perbaikan nasib petani, pengajaran, sekolah dan kesopanan dalam masyarakat. Dengan itu, dunia abad pertengahan disalahkan dan ingin diubah oleh Martin Luther. Berikutnya terbitlah buku tentang pembuangan ke Babel untuk gereja yang di dalamnya menolak 7 sakramen dan melawan keras ajaran transubstansiasi. Dan Luther hanya mengakui ada 2 sakramen. Karangan lainnya ialah tentang kebebasan orang Kristen, yang di dalamnya ia menjelaskan ajaran pembenaran hanya oleh iman. Perlawanan Paus atas Kaisar. 15 Juni 1520 terbitlah bula Paus yang menolak 41 dalil Luther. Bila Luther tidak mencabut dalam 60 hari, maka ia akan dihukum oleh gereja. Luther membalas bula itu dengan melawan bula kutuk si antikris. Dan ia membakar bula itu di depan pintu gerbang kota Wittenberg di hadapan guru besar dan mahasiswa, dan juga membakar kitab undang-undang gereja Roma. Maka pada tahun 1521 keluar bula kutuk Paus. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya, atau itu tidak menjadi booming, atau tidak menjadi gempar. Karel V mengundang sidang di Worms. Teman Luther melarang Luther untuk pergi, tetapi Luther bertekad untuk pergi. Dalam sidang itu, Luther tidak mau menarik pendapatnya dan menyatakan dirinya hanya terikat kepada firman Tuhan. Karel mengeluarkan edik Worms, kutuk negara atas Luther dan para pengikutnya. Semua karangan Luther dibakar, dan kemudian pernyataannya ialah, siapa saja yang bertemu dengan Luther boleh membunuhnya. Oleh karena itu ketika Luther pulang dari sidang itu, ia tiba-tiba ditangkap. Tapi rupanya yang menangkap ialah orang-orang suruhan dari Frederick yang bijaksana. Dan kemudian Luther disembunyikan di satu puri, yaitu Puri Warburg. Dalam persembunyian itulah Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman dalam waktu 10 bulan. Pada tahun 1524, beberapa raja Katolik mengadakan perjanjian untuk melaksanakan edik Worms. Tetapi pada tahun 1526, rapat negara di Speyer menunda lagi pemberesan masalah reformasi. Raja-raja diizinkan bertindak di daerahnya masing-masing, sehingga kemudian reformasi dapat berkembang. Inilah kemudian berjalan sejarah. Reformasi Luther mendapat bentuknya, yaitu gereja-gereja senegeri yang diperintah oleh raja. Luther menerima pola ini sebagai keadaan darurat. Pada tahun 1530 nasib reformasi ditentukan.
Kaisar mengadakan rapat negara di Augsburg. Luther tidak hadir karena dalam masa kutub. Maka Melanchthonlah yang menghadirinya. Melanchthon membacakan teologi reformasi yang disebut kemudian dengan pengakuan Augsburg. John Eck dan pemuka Katolik menanggapi. Tapi Melanchthon menyusun karangan kedua yang dianggap agak lemah karena Melanchthon berusaha untuk bernegosiasi dengan gereja Katolik. Tapi Luther bertahan dan berjuang sekeras-kerasnya. Pada tahun 1532, Kaisar sudah mengabaikan Protestanisme karena ada ancaman dari luar, yaitu dari Turki. Dan dia juga membutuhkan raja-raja Jerman untuk menjaga perbatasan yang akan diserang oleh Turki. Maka pada tahun 1538, Luther atas permintaan Pangeran Johann Friedrich dari Saksoni menyusun pasal-pasal Schmalkalden yang menegaskan kembali pembenaran manusia hanyalah berdasarkan iman dan bukan perbuatan baik. Yang berikutnya adalah reformasi di Swiss dan Prancis. Latar belakang dan konteks keagamaan, sosial, politik, dan kebudayaan. Pada abad ke-16, walau secara formal bagian dari Romawi, namun secara praktis Swiss sudah lama mandiri dan merupakan federasi dari 13 wilayah yang dipimpin oleh penguasa wilayah masing-masing. Walaupun tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, tapi semangat humanisme sudah masuk ke kota-kota dan terutama di Basel. Reformasi di Swiss terutama dipicu oleh humanisme, berbarengan dengan semangat kemandirian pemerintah, dan kebencian terhadap kolusi gereja Katolik dengan kekaisaran, serta berbagai kewajiban dan pembatasan yang dibuat oleh gereja. Humanisme di Swiss dan Prancis adalah bersifat Kristen, yaitu gerakan untuk menggali akar budaya Kristen dalam gereja kuno dan budaya Yunani Romawi. Gereja kuno dipandang hidup sesuai dengan kehendak Allah, dibandingkan dengan gereja masa itu yang merosot karena teologi abad pertengahan. Khusus di Paris, humanisme yang dipengaruhi Calvin adalah semangat memurnikan kehidupan gereja Katolik menurut contoh yang diberikan Injil, yaitu Perjanjian Baru, dan karena itu mereka mendukung gagasan Luther mengenai Injil dan reformasi gereja. Awal reformasi di Swiss dengan tokoh Zwingli. Di Swiss, reformasi dicanangkan oleh Ulrich Zwingli tahun 1484 sampai 1531. Ia adalah seorang imam gereja Katolik, dipengaruhi oleh humanisme Erasmus, karena memberi tempat yang penting bagi akal budi dalam rangka memahami ajaran gereja. Sejak tahun 1516, ia mulai berpikir untuk mereformasi gereja dengan keyakinan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam gereja dan masyarakat. Sejak 1518, ia mulai menyajikan khotbah berupa uraian isi Alkitab secara sistematis. Hal itu mengagetkan jemaat karena tak lazim, padahal waktu itu gelombang reformasi Luther belum sampai di sana. Pada tahun 1522, ia bersama dengan teman-temannya membuat pernyataan yang berisi tuntutan pembaruan gereja secara radikal. Uskup dan imam di kota itu menolak, sehingga Zwingli meminta berhenti dari gereja Katolik. Pemerintah kota Zurich mengangkat ia kembali ke posisi semula, tetapi tidak di bawah gereja Katolik, melainkan di bawah pemerintah. Tetapi ajaran Zwingli yang membuat petani tidak lagi membayar pajak dan perpuluhan dipandang oleh pemerintah berbahaya, sehingga pemerintah tidak mendukung ajaran tersebut. Pada tahun 1524, Zwingli dipaksa menandatangani kesepakatan untuk menunda ajaran reformasi. Awal reformasi di Prancis dan lanjutannya di Swiss berbicara tentang Calvin dan kawan-kawan. Johannes Calvin hidup pada 1509 sampai dengan 1564. Ia lahir di Noyon, Prancis Utara pada 10 Juli 1509. Semula ia disiapkan keluarga untuk menjadi imam.
Tetapi hal itu tidak terjadi dan ia belajar hukum di Orleans 1528 sampai 1529 dan kemudian di Bourges 1529 sampai 1531. Pengetahuan teologinya dipelajari secara otodidak ditambah mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin secara formal. Pada tahun 1533 ia berkhotbah dan mengecam ajaran dan praktik gereja Katolik dan pemerintah mencurigainya sehingga ia melarikan diri dari Paris. Calvin memutuskan terjun sepenuhnya dalam gerakan reformasi di Swiss, Basel, dan kemudian di Jenewa. Di Basel ia menulis mahakaryanya, yaitu Pengajaran Agama Kristen, yang kemudian disingkat dengan Institutio pada tahun 1533 dan terbit pada tahun 1536. Buku ini berisi uraian tentang pokok iman Kristen dan menjadi buku pegangan gereja-gereja Calvinis. Khusus untuk pelajaran katekisasi, pengikut Calvin menulis Katekismus Heidelberg. Kendati ia mulai dari Basel, namun di Jenewa lah ia lebih banyak berkarya yang dituangkan dalam ratusan tulisan. Ketika Calvin mulai menetap di Jenewa pada tahun 1535, kota itu baru saja beralih ke reformasi. Calvin bekerja sama dengan Dewan Kota untuk menerapkan disiplin Kristen yang ketat. Dewan Kota sempat memecat Farel dan Calvin pada tahun 1538, tetapi 3 tahun kemudian mereka dipanggil kembali bersama dengan Martin Bucer. Pengaruh Calvin terasa di seluruh Swiss dan bahkan di banyak negara di Eropa. Banyak pendeta Protestan datang ke Jenewa untuk belajar di akademi yang didirikan oleh Calvin. Calvin meninggal pada tanggal 27 Mei 1564 dan mewariskan wawasan teologi yang khas. Dibanding dengan Luther, jalan hidup Calvin tidak sedramatis Luther. Calvin lebih kalem dan jelimet, sehingga tulisannya terasa kering dan bertele-tele, tetapi lebih rinci dan lebih sistematis. Dalam hal yang mendasar, Calvin dan Luther memiliki persamaan. Walau tidak pernah berjumpa, Calvin menyatakan rasa hormatnya kepada Luther. Prinsip penting ajaran teologi. Ada 5 prinsip atau semboyan reformasi yang tentu kemudian dikembangkan dalam berbagai ajaran, tetapi inilah 5 prinsip atau ajaran terpenting dari teologi reformasi. Yang pertama ialah sola gratia, bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah dari Allah. Dan yang kedua ialah sola fide, karena iman. Orang menerima anugerah Allah untuk selamat dan bukan dengan perbuatan baik. Yang ketiga ialah sola scriptura, hanya Alkitablah yang menjadi dasar yang berotoritas bagi kehidupan umat percaya dan juga masyarakat. Dan yang keempat ialah sola Christus. Kristuslah yang menjadi pusat seluruh Alkitab dan tidak ada yang bisa disetarakan dengan Kristus. Dan yang kelima ialah soli Deo Gloria, seluruhnya bagi kemuliaan Allah. Bisa juga 5 prinsip ini kita lihat sebagai reaksi dan koreksi terhadap teologi yang ada sebelumnya, yaitu sola gratia dan sola fide. Ini menolak teologi jasa atau semi-pelagianisme, bahwa untuk memperoleh keselamatan, anugerah bekerja sama dengan usaha manusia. Dan sola scriptura adalah reaksi dan koreksi terhadap ajaran yang menempatkan konsili dan tradisi pada tingkat yang tinggi. Kemudian sola Christus adalah reaksi dan koreksi terhadap orang-orang kudus yang dianggap dapat menyelamatkan. Dan kemudian soli Deo Gloria adalah reaksi dan koreksi bahwa kemuliaan bukan bagi pemimpin gereja, bukan bagi gereja, tapi hanya bagi Allah saja. Dan kemudian bagian penutup sebagai renungan dan sebagai refleksi, saya ingin menyampaikan 4 hal untuk menjadi refleksi. Yang pertama dari Alistair McGrath yang
menulis sejarah reformasi, ia mengatakan bahwa reformasi tampil bertepatan dengan tuntutan perubahan sosial, sehingga perubahan sosial dan keagamaan berjalan bersama bergandengan tangan. Kegelisahan rakyat tidak murni karena agama. Ada keluhan sosial, ekonomi, dan politis. Kemudian yang kedua, setelah 150 tahun Jerman dengan gerakan reformasi, maka lahir jugalah satu gerakan yang disebut dengan gerakan Pietisme yang dipimpin oleh Philipp Jakob Spener, yang gelisah melihat semua orang Jerman Kristen tetapi tidak menerapkan hidup beriman, melainkan hidup dalam kemabukan dan amoralitas. Ia menyimpulkan hal itu terjadi karena gereja hanya mengajarkan pemahaman, sehingga ia kemudian menawarkan penghayatan iman dan pengamalan iman. Yang ketiga, catatan dari Profesor Jan Aritonang, ia mengatakan kita perlu perhatikan pengaruh dari perkembangan di berbagai bidang di atas. Maksudnya latar belakang yang melahirkan gerakan reformasi. Dan melihat dampak reformasi di berbagai bidang. Semua ini menolong kita berefleksi sejauh mana gagasan reformasi masih aktual dan relevan dalam berteologi di tengah gereja dan masyarakat Indonesia kini. Karena mengambil alih dan menerapkan semua ajaran dan praktik gereja reformasi tanpa melihat konteks, sikap yang tidak adil terhadap sejarah. Dan yang keempat ialah semboyan reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est, yang artinya gereja yang dibaharui harus terus-menerus dibaharui. Kiranya sedikit ulasan tentang sejarah reformasi ini membawa kita untuk berefleksi bagi kondisi gereja masa sekarang, dan tentu bagi evaluasi dan bagi pengembangan kemuliaan nama Tuhan dan juga kemajuan gereja di Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati.